Oke. Vektor pastinya kalian udah belajar gak sih vektor? Udah kan? Udah pas kelas 10. Udah. Apa kelas 10? Kalau aku kelas 11 guys belajarnya. Jadi vektor tuh besaran yang memiliki nilai besar, panjang, dan arah gitu kan. Vektor itu sebenarnya ada dua ya vektor itu. Ada vektor yang eh, apa? Yang besarannya itu berupa jarak. Jarak itu kan nggak punya arah, sedangkan ada vektor yang punya arah kayak perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan lain-lain gitu. Notasi penulisan dari vektor itu sendiri itu ditulis ya gini, misalnya vektor U pakai panah gitu di atasnya gitu kan. Atau ada juga yang nulisnya U ditebel-tebelin gitu U. Tapi karena kita ya penghematan video juga, jadi emang sering dipakainya yang ini ya yang U dengan panah di atasnya gitu. Terus panjang vektor itu ditulis atau dengan tanda atau simbol kayak nilai mutlak gitu ya, gitu. Panjang vektor U misalnya jadi kayak gini tulisnya, gitu. Panjang vektor U, gitu ya. Terus gambar vektor, kalian juga tahu kalau vektor itu punya yang namanya pangkal dan ujung ya. Nih, gini. Ini vektor U itu dari A ke B. Ini pangkal, ini ujung ya. Ada operasi vektor. Dalam penjumlahan vektor itu ada kalau misalnya dari garisnya itu ada dua metode ya, ada metode segitiga sama metode jajar genjang gitu. Kalau metode segitiga itu misalnya nih ini vektor A, terus mau ditambah sama vektor B. Bentar, gimana ya aku tambah sama vektor B gini. Jadi kalau metode segitiga itu ujung A itu bertemu dengan pangkal B. Jadi di sini ujung A dipertemukan dengan pangkal B gitu. Dan hasil penjumlahan dari vektor A dan B itu dari pangkal A ke ujung B. Ini tuh vektor A ditambah vektor B. Kalau pengurangan, kalau ini metode segitiga. Ada juga metode jajar genjang ya. Metode jajar genjang itu misalnya ini aku mau bikin vektor A lagi. Vektor A. Kalau metode jajar genjang itu pangkal A bertemu dengan pangkal B. Jadi ini pangkal A ketemu lagi pangkal B di sini gitu. Pangkal vektor B. Jadi penjumlahan vektor A tambah vektor B-nya itu di sini. Ini membentuk jajar genjang ya. Nah, aduh, gak rapi lagi gambarnya. Ini jumlahan vektor A sama vektor B gitu. Terus pengurangan juga sama ya, ada metode segitiga, ada metode jajar genjang juga. Jadi kalau pengurangan bentar, aduh. Kalau pengurangan itu misalnya ini vektor A mau dikurangin vektor B, vektor ini B, jadi kurangin vektor B. Nah ini di sini metode segitiga itu tetap aja sama dari dari pangkal A ketemu dengan ujung vektor B-nya gitu. Di sini vektor A dikurang vektor B. Itu metode jarak genjang tadi juga sama aja ya, kayak gitu. Kalau ini tuh berarti punya arah ya, karena tadi
Karena tadi vektor B itu kayak gini kan. Nah, ini kan dibalikin. Kalau dibalikin berarti kan arahnya berubah. Jadi berubah juga jadi negatif. Gitu. Terus selain penjumlahan dan pengurangan, juga operasi vektor itu ada perkalian vektor dengan skalar atau bilangan ya. Jadi kayak misal kalau digambar tuh kan kita punya vektor U gitu. Kita mau nyari dua vektor U gitu kan, berarti ya 2 kali panjangnya ini gitu. Meskipun kita sama ya, pokoknya 2 kali panjang dari vektor U gitu. Gitu ya. Oh ini tuh kalau misalnya negatif, berarti kita kalau misalnya mencari min 3 vektor U gitu, berarti arahnya dibalik. Gitu. Arahnya dibalik ya. Arahnya berlawanan dan panjang 3 kali lipat dari vektor U-nya itu. Ini kalau vektor dari vektor secara geometris ya. Kalau penulisan vektor secara aljabarnya itu ada R2 sama R3 apa tuh? Tahu nggak R2 sama R3 apa kalau di vektor? Yang tahu nggak teman-teman? Lupa teh. Jadi kalau R2 itu pada bidang ya. R2 itu bidang. Kalau R3 ruang, Kak. Ya, betul. Jadi kalau penulisan secara aljabarnya, vektor U secara bidang itu, yang pertama itu ada vektor apa ini? Vektor baris. Contoh penulisannya kayak gini ya. Contoh penulisannya adalah vektor U sama dengan X, Y. Gitu. Terus ada vektor kolom. Nah, penulisannya itu misalnya vektor U sama dengan X, Y. Mirip matriks ya. Oh ini ya kayak gitu. Terus ada juga bentuk vektor kombinasi linear. Gimana tuh bentuknya? Jadi vektor U sama dengan X, ini X1 ya lupa, ini X1, Y1, X1, Y1, jadi X1 I di vektor X1, bentar, vektornya di I-nya ya, ditambah Y1, Y. Gitu. Kalau pada ruang sama, jadi tinggal tambah satu lagi gitu. Jadi tambah Z1 gitu. Ini juga sama, ditambah apa? Ya, ditambah Z1, X1, Y1, Z1. Jadi ada 3 gitu. Ini juga sama ditambah Z1 I K. Kan ini udah I, J, I, K. Terus kalau pada bidang tuh misal di apa ya, digambar di grafiknya kayak gini. Bentar. Di grafiknya itu kalau pada bidang tuh kayak gini. Misalnya kita punya di sini X1, di sini Y1. Nah, kita narik vektor U-nya tuh dari 0. Ini.
Ini U1. Vektor U-nya gitu. Gini ya. Jadi ini apa? Vektor U itu bertemu di titiknya di titik X1 dan Y1 gitu. Kalau untuk ruang sebenarnya agak rumit ya. Dong nggak bisa gambarnya. Ada dimensi ya kayak yang ruang. Iya. Dimensi. Jadi misal kita punya ya X1-nya tetap di sini, terus Y1-nya tetap di sini. Terus ntar Z-nya itu di gambar aku jelek banget. Misal Z-nya tuh di sini ya. Z-nya di ini tetap ada tarik titiknya. Terus misal Z1-nya itu ada di sini. Itu ya, ini Z1 kita juga sama tarik. Salah ya. Salah gak sih? Iya benar. Sama di ntar bentuknya tuh kayak kubus gitu. Juga tarik ke sini. Dengan bentuk ruang gitu. Terus, nanti kalau misalnya nulis, tapi aku nggak tahu ini bakal, tapi kalau misalnya nih, misal aku punya vektor U 2,-4. Ini bentuk vektornya vektor apa? Bidang, Kak. Iya. Baris. Vektor bidang, vektor baris. Kalau misalnya bentuk vektor kolomnya kayak gimana? 2 di bawahnya -4, Kak. Ya. Kalau kombinasi linearnya? 2 dikali I ditambah -4 dikali J. 4 kali J. Ini bisa aja ditulisin jadi 2I dikurang 4 ya. Iya, Kak. Terus next vektornya sebenarnya lumayan banyak kok materinya. Oke, berarti kalau nanti bentuk lain udah aman ya. Sama aja ya kalau misalnya yang ruang juga sama aja gitu. Nah, lanjut ke vektor posisi. Vektor posisi itu vektor yang berpangkal di titik O atau di titik 0. Pada bidang titik O adalah ya 0,0, pada ruang titik kalau pada bidang titik O itu 0,0. Kalau pada ruang titik O itu adalah 0,0,0. Jadi ada 3. Jadi kalau notasi penulisan misalnya vektor posisi di titik A, itu ditulisnya kayak gini. Terus kalau misalnya di titik C, tulisnya kayak gini. Kalau misalnya ilustrasi pada bidangnya itu begini ya. Kita punya X1 di sini. Kurang lebih segini. Bentar. Kita punya X1 di sini. Terus ada X2 di sini. Ini 1, ini 2. 1. Ini 2 ketemu.
Kalau kita tarik dari 0,0, kurang sih. Nah, kita tarik dari 0,0. Di sini itu X1. X1 ketemu Y1 di sini tuh vektor kita taruh itu A. Ini B. Jadi vektor O A-nya itu dari ini ya, di sini ya. X1 Y1. Terus untuk vektor B-nya itu vektor OB-nya dari sini X2 Y2. Jadi kayak gitu. Ya beda jauh sama yang tadi. Terus jadi kesimpulannya itu kalau misalnya kita mau mencari panjang vektor A ke B, itu berarti kita mau mencari panjang vektor AB itu berarti caranya mengurangi dari OB dan OA gitu kan. OB dikurang OA untuk mencari panjang AB-nya, vektor AB-nya gitu. Jadi misal kalau misalnya ada vektor DE kayak gini ya misalnya bentuknya. Cara kita nyari vektor DE-nya itu berarti dari OE dikurang OD. iya betul. OE dikurang OD. Oke. Kalau cara pengurangannya kalian tahu kan? Misalnya lebih enak dipanjangin kan nulisnya. Jadi kalau misalnya OE dan OD ini misalnya OD itu X1 Y1, OE X2 Y2 berarti pengurangannya itu jadi X2 dikurang X1 terus Y2 dikurang Y1. Itu. Ini pengurangannya. Oke. Burung banget. Kalau penjemahan juga sama ya, kayak langsung ditambahin aja. Dalam operasi. Oh iya ini masuk operasi vektor secara aljabarnya gitu. Kesamaan vektor. Oh. Ya, yang baru aku jelasin operasi vektor pada aljabarnya itu kalau pengurangan kayak gitu langsung dikurangin dengan yang sejajarnya gitu. Kayak X1 sama X2, Y1 sama Y2. Terus kalau ada juga yang perkalian vektor dengan bilangan atau skalar. Misalnya ada skalarnya K gitu. Mau dikali sama vektor A. Ini itu vektor A-nya itu X1 Y1, jadi K itu mau dikaliin sama X1 sama Y1. Jadinya itu K dikali X1, K dikali Y1. Jadi misalnya aku ada vektor A sama dengan 3 minus 5 gitu. Mau aku kalikan dengan skalarnya 4 misalnya. Jadi K dikali vektor A-nya itu berarti 4 dikali berapa? 3 minus 5. Berarti 4 dikali 3, 4 dikali minus 5. Jadi berapa nih? Jadi 12. 12. Bawahnya min 20. Min 20. Aku mau ngasih latihan ini. Kalian lebih suka latihan di tengah-tengah? Latihan di tengah-tengah atau nanti aku kirim di Google Classroom?
Jam berapa ya? Sempet gak ya? Oh, ini satu soal aja deh, satu soal. Salahku. Bentar. Ada ini pada bidang ya, vektor bidang diketahui vektor A itu sama dengan 6, Y. Terus ada vektor B, ini ketahuinya tuh X, min 2. Gitu. Terus jika dua vektor A itu sama dengan 3 vektor B, maka tentukan nilai X dan Y. 3 menit cukup nggak? Sampai nangnya 3 menit sampai 842 bisa nggak? Berapa menit berarti? 5 ya, 5 menit. Oh, udah ganti. 843. Oke, cobain kerjain dulu. Ada yang udah? Bilang udah. Kak udah. Berapa tuh? Siapa yang jawab? Ya, X-nya 4, Y-nya min 3. Itu bukan, Kak? itu. Gimana tuh ngerjainnya, Liana? Kan 2A sama dengan 3B. Nah, 2 dikali 6, 6, terus bawahnya Y sama dengan 3 kali X bawahnya min 2. Gini ya. Iya, Kak. Oke, terus? Terus dikaliin dulu satu-satu jadi 12, terus bawahnya 2Y, terus sama dengan 3X, bawahnya min 6. Terus akumnya yang atas disama denganin, jadi 3X sama dengan 12. Terus X berarti 12 dibagi 3 jadi 4. Tuh. Berarti sama dengan X-nya itu 4. Terus kalau yang ini berarti substitusikan yang 2-nya sama dengan Min 6. Jadi Y-nya sama dengan min 3. min 2. Ya, betul. Oke. Namanya juga bisa ikutin? Bisa, Bisa, Kak. Kak. Oke. Oke. Kita lanjut. Kalau vektor luar bisa sama aja ya, tinggal nambah jadi 3 gitu. Ini masih gampang lah ya. Terus nih yang mulai masih gak terlalu susah ya. Besar atau panjang vektor yang tadi aku juga sempat menuliskan notasi penulisannya gitu ya, kayak nilai mutlak. Jadi kalau misalnya pada bidang nih ya, besar panjang vektor pada bidang. Misalnya diketahui titik A itu X1, Y1, terus titik B ada X2, Y2. Itu. Jadi memang vektor A-nya vektor OA. Vektor OA-nya sama dengan 1 Y1, vektor OB-nya 2 Y2. Jadi untuk membedakan kayak misal kalau di grafik kan kita pakai titik. Titik itu kan penulisannya kayak gini ya. Kayak vektor baris gitu. Jadi kalau untuk vektor kita pakainya yang ke bawah gitu yang memanjang gitu biar bisa dibedakan sama kalau kita nulis titik di suatu grafik ya. Terus kalau panjang OA berarti gimana penulisannya? Panjang OA itu panjang OA itu ada yang tahu gimana rumusnya? Akar
akar dari X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2. Kalau panjang dari OB berarti gimana? Akar dari X2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. gitu. Terus kalau yang ditanya panjang, ini kelihatan, masih kelihatan oh enggak ya? Kalau misalnya yang ditanya itu panjang vektor AB, gimana tuh? Gimana sih tadi cara nyari AB tuh? Gimana sih? Dari vektor OB dikurang OA kan? OA. Berarti jadi kalau cari besar atau panjang, dari besar atau panjang vektor AB itu, si panjang vektor OB-nya dikurang vektor OA. Jadi X2 dikurang X2 kuadrat dikurang X1 kuadrat terus ditambah, karena ini ditambah ya kalau mencari panjang itu, tapi karena kita mencari vektor panjang vektor AB-nya itu dikurang dari OB A, jadi ketahuan tadi kalau cara pengurangan itu jadi X2 dikurang X1, Y2 dikurang X1 gitu. Jadi langsung aja X2 pangkat 2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2 dikurang Y1 pangkat 2. Aduh, mepet banget. Oke. Gitu ya untuk besar atau panjang vektor. Kita masuk ke contoh aja. Oke, misalnya kita diketahui titik P. Titik P itu 2, -3 ya. Terus kita juga punya titik Q. Q-nya itu -3,4. Tentukan panjang P, panjang vektor P, terus tentukan juga panjang vektor Q dan PQ. Panjang vektor PQ. Gimana tuh tadi cara ngerjainnya? Ini berapa? 2 pangkat 2 ditambah -3 pangkat 2. Dapat tuh. Nggak cukup ya? Jadi 31 Kak. 41. berapa? Akad 13. 13 Kak. Nah, 13. Oke, kita cari dulu yang Q. Kalau yang Q gimana masukinnya? Masukin ke rumusnya. -3 pangkat 2 ditambah pangkat 2. Jadinya 25. Nah, berapa? Akad 25. Akar 25 Kak. 5. Oke, satu lagi panjang PQ. Jadi panjang PQ itu berarti panjang panjang dari vektor Q dikurang vektor P. Tadi kita udah tahu kan sebenarnya, tapi 5 dikurangi akar 13. tapi karena biar kita masih sesuai rumus tadi, jadinya tuh X2 dikurang X1 kuadrat, jadi
min 3 dikurang 2 kuadrat ditambah dua-duanya 4 dikurang min 3 jadi plus 3 ya kuadrat. Jadi kita hitungnya kayak gini. Jadi berapa nih? Jadi min 6 min 5. min 5 ya. Iya, Iya. 5 kuadrat ditambah 7. 7 kuadrat. Jadi min 5 kuadrat tadi berapa? 25 ditambah 49. Jadi berapa akar? 74. 4. Itu ya. Oke. Terus ada juga apa nih? Ada operasi penjumlahan. Kalau panjang vektornya dijumlahkan gitu. Misal kita ada kayak tadi tuh bentuk yang jajar genjang. Ini vektor A tambah B-nya di sini. Ini. Di sini tuh ada sudut. Di sini vektor A, ini vektor B. Ini penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B. Di sini ada sudut, kita sudut alfa misalnya ya. Jadi vektor A panjang, cara kita menentukan panjang vektor A ditambah B itu rumusnya panjang dari vektor A kuadrat ditambah panjang dari vektor B kuadrat ditambah lagi 2 dikali panjang vektor A dikali vektor B dikali cos alfa. Kelihatan sampai ujung? Misal nih, misal kita udah soalnya udah mengetahui vektor A-nya, panjang vektor A-nya itu 5, terus panjang vektor B-nya itu 6. Terus sudut yang dibentuk oleh sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B-nya itu sudutnya itu ada 60 derajat gitu. Jadi kalau misalnya kita mau cari panjang vektor A tambah vektor B-nya itu gimana? Masukin ke rumusnya. Vektor A-nya berapa? 5 kuadrat. 5 kuadrat. Tambah 6 kuadrat. Terus? Tambah 5 kali 6. 2 kali 5 kali 6. 2 dikali 5 kali 6. kali Dari cos 60. 60. Ya. Oke, ini berapa nih? 25 ditambah 36 Ditambah 2. 60. 60 derajat berapa? Setengah akar 3. Oke. Jadi berapa nih jadinya? Jadinya 25 ditambah 36 ditambah 60 kali setengah. 30 ya. 25 ditambah 36 tambah 30. 25 ditambah 36 Tambah 30. 121,5.
bukan. 121, Kak. Ya gitu. 81. Enggak, 25 kan tambah 36, 1 tambah 60, 81 bukan. 81. 121. 113, Kak. 5 ditambah 6, 11 kan? 1, 3 ditambah 3 ditambah 3, 91. 91. 91. Nggak sampai 100-an, guys. Iya. Oke. Selanjutnya itu ada perkalian skalar. Oh, ini udah jam berapa? Masih. Kita tuh selesainya jam berapa ya? 9.40 ya? Ya, Kak, masih lama. Kita mau ada break dulu nggak? Kita harus ada break ya. Lanjut aja deh, Kang. Saya ada yang mau ke toilet atau mau minum dulu? Enggak, Kak. Enggak, bener. Lanjut. Iya. Ya, Kak, lanjut aja. Lanjut deh. Oke. Kita lanjut ke perkalian skalar. Perkalian skalar dari dua vektor. Kalau perkalian skalar itu ditulisnya, kalau kita kan biasanya titik gitu ya, kalau misalnya kalau di vektor itu dot gitu, kayak bulat gitu loh. Biasanya dot. Ini juga ada di materi aku kemarin banget pas kuliah, apa ya, materi apa, pokoknya perkalian dot-dot gitu sama x apa gitu, lupa. Jadi kalau metode penulisannya, kalau misalnya hasil kali skalar dari vektor A dan vektor B itu ditulis jadi vektor A dot vektor B gitu. Jadi bacanya itu vektor A dot vektor B. Oh, ini misal diketahui sama ya A vektor A X1 Y1 dan vektor B-nya X2 Y2 gitu. Maka vektor A dot B-nya itu jadi X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2. Atau ada rumus lain dari vektor A dot vektor B ini, yaitu panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B dikali cos theta. Tuh, dengan theta itu sudut di antara vektor A dan vektor B gitu, dengan dengan syarat 0 derajatnya lebih kecil sama dengan dari theta, lebih kecil sama dengan dari 180 derajat. Gitu. Ini pada bidang ya, pada bidang. Kalau pada ruang sama, tinggal ditambah Y1 ditambah Z1 kali Z2, terus ini juga kalau pada vektor sama juga ya. Kalau rumusnya kalau pada vektor ruang bedanya di jumlahnya aja. Berapa jumlah ya. Terus kalau jika ada dua buah vektor saling tegak lurus, maka vektor tersebut disebut saling ortogonal gitu. Kalau misalnya vektor AB-nya itu tegak lurus gitu. Letaknya tegak lurus. Ini disebutnya itu saling ortogonal. Jadi kalau misalnya tegak lurus, hasil kali skalar dari vektor A dot vektor B-nya itu 0 gitu. Ini salah satu sifat, bukan sifat ya. Dan sifat sih kayak definisi dari vektornya gitu. Terus ada sifat hasil skalar juga. Sifat hasil skalar itu komutatif ya. Jadi komutatif itu kalau vektor A dot B itu sama dengan
vektor B dot vektor A juga. Terus ada bersifat distributif gitu. Kalau bersifat distributif misalnya kita punya 3 vektor ya. Misalnya vektor A dikali vektor B ditambah vektor C. Itu sama aja vektor A dikali dot vektor B ditambah vektor A dot vektor C. Itu. Kita masuk lagi ke contoh soal. Kalau di aku materi vektor aku sampai segini sih, guys. Udah habis nih yang di catatan aku. Materi vektor tuh sampai sini. Misal nih kita punya misalnya pada bidang nih. Pada bidang kita punya panjang vektor A-nya itu 5 cm. Terus panjang vektor B-nya itu 4 cm. Terus sudut di antara sudutnya itu kita punya 60 derajat lagi ya. 60 derajat aja lagi. Terus yang ditanyakan itu vektor vektor A dot vektor B. Ini gimana tuh? Kalau yang ada sudut, jadi pakai rumus yang mana? Yang itu ya, panjang. Terus kita kan ini udah diketahui, yang diketahui itu panjang sama sudut. Jadi kita langsung masukin aja ya. Kalau rumusnya itu kayak gini. Yang panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos dari Pas 60. Jadi masukin angkanya 5 kali 4. kali cos 60 derajat. 30 kali setengah. Kok 6 sih? 4 ya? Lupa. 30 dikali setengah. 3. Jadi 10. misalnya aku tanya vektor B dot vektor A, hasilnya berapa? Sama aja. Karena sifatnya tadi itu komutatif. Ya. Oke. Jadi kita masih punya 40 menit ya. Kita mau bahas materi lain nggak? Yang belum sempat dibahas. Kira-kira kalian maunya apa? Antara fungsi komposisi sama transformasi geometri. Fungsi. Dulu. Fungsi komposisi ya? Karena emang fungsi komposisi sih yang bikin pusing. Bentar aku cari dulu catatan fungsi komposisi. Mana ya? Kalau kalian sekarang materinya udah sampai mana? Di sekolah. Di sekolah, Kak. Iya, di Baru sekolah. sampai dimensi 3 kalau aku. Sampai dimensi 3. Oke, fungsi komposisi. Fungsi komposisi ini, ada fungsi inverse juga belum ya, fungsi inverse. Oke, fungsi itu kalian tahu kan fungsi itu apa? Pemetaan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B gitu. Dengan syarat fungsi itu A harus memiliki pasangan dan A itu setia. Kalau misalnya kita punya, ya misalnya ini balik lagi ya. Kayak kemarin sempat kejelasin juga ini. Dengan A ini B. Kalau misalnya mau bentuk suatu fungsi, ini bisa dari A itu gini ya, disebut fungsi ini. Terus tapi kalau misalnya kita punya ini
Ini disebut fungsi atau bukan? Fungsi, Kak. Kenapa fungsi? Ada yang nggak setuju gak ini fungsi atau bukan sih? Tapi A-nya ada yang nggak berpasangan, jadi Nah, gimana? itu. Jadi syarat fungsi itu A-nya harus memiliki pasangan gitu. Jadi ini bukan fungsi gitu. Ini lagi nih. Dua aja. Ini gini. Ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Ini fungsi atau bukan? Tadi kata kakak A-nya harus setia ya? Iya. Jadi Bukan. bukan karena dia pemetaannya ke dua sekaligus. Jadi sebenarnya A itu pemetanya harus satu aja. Oke. Ya, jelas soal pendahuluan fungsi. Dari jenis-jenis fungsi itu ada fungsi surjektif, fungsi yang kedominannya sama dengan range, ada fungsi injektif, terus ada fungsi. Tapi kalau misalnya bentuknya kayak gini mah boleh ya, kalau misalnya ini dua-duanya ke sini gitu. Ini mah nggak apa-apa ya. Ini mah nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya dari B-nya dipilih apa dipetakan oleh dari A-nya ada 2 atau lebih gitu, cuma nggak apa-apa. Dan itu disebut fungsi surjektif. Fungsi surjektif. Kalau yang bijektif itu yang kayak gini. Bisa kayak gini, ini fungsi bijektif namanya. Terus ada lagi fungsi injektif itu. Jadi si A ini nggak harus memetakan. Kalau kita kan tadi A itu harus punya pasangan, tapi B itu nggak harus punya pasangan gitu. Misalnya kita punya kayak gini. Nah ini kan ada satu yang nggak punya pasangan, ini nggak apa-apa. Ini disebutnya fungsi injektif. Gitu. Kalau nilai suatu fungsi, misalnya kita punya fungsi fx 2x tambah 5, x-nya sama dengan 1 misalnya gitu. Jadi itu gimana tuh? X-nya diganti dengan 1 ya. Cuma gampang lah ya. Terus operasi aljabar, fungsi aljabar. Misal. Misal kalau kita punya fx. Fx-nya itu 2x ditambah 1. Terus gx. Kita punya 10 dikurang 3x gitu. Maka kalau misalnya kita mau mencari fx tambah gx, berarti kita itu f tambah g x itu sama dengan fx ditambah gx. Jadi masukin aja langsung fx-nya 2x tambah 1 ditambah 10 kurang 3x. Ini berapa nih? 2x, 3x jadi min x ya. Terus ini tambah 11. Oke, kalau pengurangan juga sama ya, tinggal ganti operasi ini pengurangan. Kalau misalnya jadi pengurangan, biasanya berapa nih kalau pengurangan? Kalau pengurangan jadi tetap ya min x. Enggak ya? Enggak dong. Kan biasanya di dalam kurung. Itu jadi 2x ditambah 1 kali 10 ditambah ini min, ketemu min jadi plus ya 3x. Jadinya tuh 2x ya 5x
5x. 5x min 9. 9. Oke, kalau perkalian f gx, ya ini dikali fx kali gx. Ini jadi dalam kurung aja ya. Bentar. Dalam kurung jadinya kayak itu ya. Jadi gimana 2x kali 10 jadi 20x ya. 2x kali min 3x jadi min 6x. 6x Kuadrat. kuadrat. Terus 1 kali 10 terus 1 kali min 3x Min 3. jadinya berapa nih? Jadi min 6x kuadrat 20x kurang 3x 17x. 11x. 17x tambah 10. 10. Itu dasar-dasarnya. Oke, kalau pembagian juga sama aja. Kemudian. Oke, fungsi komposisi ini lo kan kita sebut juga fungsi bijektif ya, yang tadi kayak semuanya itu saling berpasangan gitu. Kayak A-nya berpasangan, B-nya juga, ya setiap B-nya juga punya pasangannya gitu. Jadi fungsi komposisi itu fungsi yang diperoleh dengan menggabungkan dua fungsi atau lebih. Simbol O gitu kan FOG gitu, GOF dibaca komposisi atau bundaran. Notasi misalnya fungsi F komposisi fungsi G ditulisnya FOG gitu. Oh, bundaran. Jadi ilustrasinya misal ini dengan A X, ini tuh GX, terus ini kita ada FX. Ini G, dari sini ke sini F. Jadi G-nya itu dari A ke B, G itu dari A ke B, sedangkan kalau F itu dari B ke C. Yang artinya kalau F OG itu dari A ke C. Kalau GOF berarti dari C ke A. Jadi dapat disimpulkan kalau FOGX itu sama dengan fungsi FOGX itu F F-nya jadi GX. Ditulisnya ya kayak gitu. Cara melihat alur. Banyak ya fungsi komposisi sebenarnya. My God. Banyak banget. Yang nggak punya catatan yang khusus kayak yang dikirim sama Ajeng sama Asyila. Enggak deh, yang dikirim aja gitu catatan punya Asyila juga. Nanti aku tanyain aja ke Asyila dia ada catatan fungsi komposisi apa enggak gitu kan. Catatan dia rapi ya guys. Karena aku nggak terlalu catatan biasa aja. Bentar aku bilang sama tulisan sendiri. Misalnya ya kalau lewat gambar gitu. Kita punya 1, 2, 3. Terus kita juga punya 4, 5, 6. Terus kita juga punya nih 7, 8, 9. Kita peta-petakan kayak gini ya. Saya dari 1 ke 6 gitu. Terus dari 2 ke 4. Dari 3 ke 5. Ini kita
Ini fungsi G-nya ya. Terus ini kita bikin fungsi F-nya dari 4 ke 9. 4 ke 8. 4 ke 8. Terus 5 ke 9. Terus 6 ke 7. Ini kita namanya fungsi F. Jadi kalau misalnya kita cari G1-nya berapa sih? Dari G1 dipetakannya ke berapa? 6. Ya, itu cara membaca alur ya. Kalau G2 berarti ke 4. 4. G3 ke 5. Terus F4 ke 8. 8. 5 ke 9. 9. F6 ke 7. 7. Kalau misalnya kita mencari FOG, kita cari FOG 1, biasanya berapa? FO. Mana ya? Kalau ngelihat alur. 167 bukan Kak? Ya. Jadi FOG-nya di 7 ya. Kalau FOG dari 3, 9 Kak. gitu. Jadi kalau misalnya melihat alur ya, kalau misalnya pakai rumus, jadinya tuh kayak gini. Kayak tadi yang belum kita FOG 2 ya. Dimasukinnya gimana tadi? Jadi F, G, G2 ya. G2. Gitu. Jadi G2-nya berapa nih? 4 ya. Kayak apa G2-nya? Sebentar. 4. Iya, 4. Oh iya, benar. Jadi F4. F4 berapa? 8. Kalau lihat di sini juga kita nyari FOG 2 dari 2 ke 4 ke 8 ya. Itu pemetaannya. Terus oh itu masih aku tuh suka kebolak-balik sama proses yang aku pelajarin sekarang. Itu masih masukin saya FOG berarti FGX gitu ya, kita tinggal masukin gitu FGX ya. Kalau misalnya kita punya soal gini, kita punya fx-nya sama dengan 2x ditambah 5, terus kita juga punya gx. Gx-nya itu, ini soal yang tadi ya, aku ganti dikit deh angkanya. Sebentar. Oh, nggak usah aku ganti lah. 10 min 3x. Kita cari, kalau mau cari FOG x, berarti gimana tuh? Jadi F GX ya. Masukin GX-nya apa? 10 min 3x. 3x. Nah, berarti 10 min 3x ini kita masukin ke fx ya. Jadi x itu ganti pakai 10 min 3x. Ditambah 5. 2. Kelihatan nggak sih di bawah? Nah ya, kita pindah ke sini. Jadi 20 min 6x ditambah 5. Jadi 25 min 6x. X. Ya, betul. Oke. Coba kalau kita cari GOF. Cari GOF. Berarti
F X X. Jadi masukin efeknya berapa? G 2X tambah 5. 2X tambah 5. G G sama dengan 10. 10 minus 3 dikali 2X tambah 5. Jadi 10 kurang 6X X plus 10. Minus 10. 15. Kan 3. Ini 3. 3 dikali. Yang 3 dikali plus 5 jadi min 15. Jadi min 6X Minus 5. Nah. Kalau bisa mau cari ini kayak gini. Kita mau cari dari FOG-nya dari 1 nih, bukan X. Ini gimana? Kalau FOG X-nya itu sama dengan tadi 25 min 6X ya. Jadi kalau FOG 1, jadi tinggal ganti X-nya ya. Tinggal ganti X-nya tadi. Jadi 1, jadi 25. Ya, 6 kali 1, jadi 25 kurang 6, 19. Ya, ada juga cara yang lebih panjang yang ya lumayan lah. Jadi G. Jadi kalau FOG 1 gini berarti kita cari FGX ya. Kalau misalnya kalau ini berarti FG1 gitu. G-nya kita apa? FG1 jadi 10 dikali 10 dikurang 3 kali 1 jadi 10 kurang 3 jadi 7. Jadi kita cari F7 gitu. 7 ini dimasukin ke 2X tambah 5, 2 kali 7 14 tambah 5 19 juga ya hasilnya. Sama aja kalau yang mencari GOF. Jadi kalau misalnya ada soal yang nanya kayak gini, kalau misalnya kita belum cari FOGX-nya berarti ya kita masukin dulu ke itu. Jadi kayak ya sama aja masukin kayak rumusnya jadi FG1-nya gitu. Satunya dimasukin ke GX-nya gitu. Oke, ada sifat-sifat fungsi komposisi itu. Nah, kita juga tadi udah nyobain ya, kita gitu FOG, kita hitung GOF. Nggak sama ya, jadi sifat fungsi komposisi yang pertama itu, FOG itu tidak sama dengan GOF. Terus yang kedua itu, ini tuh dot, FO, dot nggak sih? Iya dot. Dot atau FO? Aku bingung sama tulisan sendiri, dot kayaknya. Dot GOH itu nggak sama dengan FOG dot H gitu. Sama dengan kayak gini saya. Ini tuh berarti distributif ya. Oh ini posisi ya ternyata. Jadi kita ada FOG sama GOH gitu. Terus kalau identitas apa dikomposisikan dengan F itu sama dengan sebaliknya jadi dengan identitas, jadi sama kayak diri sendiri gitu. Dimana itu ada pembuktiannya sebenarnya, tapi aku belum belajar juga. IX sama dengan X gitu. Ada pembuktiannya ya. Jadi contoh misal nih ya, kita mau ngerjain yang ini tuh yang mana? Jadi ini tuh sama hasilnya kalau fungsinya tuh X gitu. Kalau misalnya kita punya fx-nya fokus.
kita punya fx-nya 3x tambah 1. Terus kita punya hx. Hx itu x. Di sini kan x ya. Dimana x itu apa? Ix sama dengan x. Jadi kalau misalnya kita cari FOH x itu sama dengan f hx sama dengan f x ya, jadi dirinya sendiri. 3x tambah 1 jadi dirinya sendiri. Terus kalau kita bisa mau cari cari HOF, berarti H fx. fx-nya berapa? 3x tambah 1. Sama aja, kan hx itu x. Jadi masukin 3x tambah 1-nya ke x, jadi sama aja hasilnya 3x tambah 1. Jadi kalau misal apa fungsi yang keduanya itu cuma x, berarti fungsi komposisinya bakal jadi fungsi itu sendiri gitu. Sama. Oke. Ini ada fungsi inversi ya sebenarnya yang susah. Nggak susah banget sih, tapi masih sempat. Oke, masih sempat ya kita bahas fungsi inverse. Untuk latihan soalnya nanti aku kasih deh latihan soal fungsi komposisi. Oh iya. Soal mungkin paling lambat latihan soal buat apa ya, kayak mungkin bukan kisi-kisi ya. Kisi-kisi sih, bisa dibilang kisi-kisi, kayak latihan soal aja buat kalian nanti sebelum uji komprehensif. Mungkin aku nanti koordinasi sama Asyila sama Ajeng buat apa ya, upload latihan kayak kalian mau ujian gitu kan, akan dikasih soal latihan gitu ya. Tapi tenang aja bahwa di sini kayak ujian itu kayak cuma pengen tahu kalian udah sejauh mana paham sama materinya. Di sini ada yang belum ngerjain tugas yang dikasih sama Asyila di Google Classroom, soalnya aku lihat belum semuanya dia yang ngumpulin tuh. Aku Kak nggak keburu, terus aku pas nanya ke Kak Arsilanya katanya nggak usah ngumpulin aja katanya. Oh gitu ya. Iya. Kalau Ajeng mah belum ya, Ajeng belum ngasih latihan. Oke, fungsi inverse. Fungsi inverse ini bentar. Oh my god, banyak ya. Jadinya oke, inverse itu kebalikan ya. Misalnya kita punya x, y. Jadi fungsinya tuh ini ke sini, ini juga ke sini. Ini tuh fungsi f, berarti ini fungsi inverse jadi f pangkat min 1. Jadi jadi kalau ditulisnya itu kalau fx ditulisnya fx-nya dari x dimintakan ke y, terus kalau f pangkat min 1 y karena dimintakan dari y sama dengan x gitu. Notasi penulisannya fungsi inverse dari x ya, terus ini ditulis ini y ya. Jadi misalnya ya, kayak gini. Kalau misalnya x jadi f pangkat min 1 x. Notasi penulisan dari fungsi inverse. Misal kayak tadi ya, aku contoh kayak misal kalau kita punya fx, fx-nya itu 2x min 5 gitu. Inverse-nya berapa sih? Gitu. Inverse-nya, cari inverse-nya gimana gitu. Jadi kita carinya gimana nih?
masukin lagi fx 2x min 5. Jadi fx itu tadi sama dengan y ya. Jadi y sama dengan 2x min 5. Kita tukar. Jadi kelihatan enggak ya? Nah, oke. Jadi 2x min 5 itu sama dengan y 2x berarti sama dengan min 5-nya pindah jadi plus 5 di sini. Terus kita cari x. X itu jadi y plus 5 per 2. Jadi karena tadi f min f pangkat ya inverse-nya itu kalau inverse dari x sih ya. Iya sama sih sebenarnya f itu sama dengan itu sama aja gitu. Jadi kita tuh sama-sama nyari. Kalau misalnya fx kan sama dengan y, kalau ini tuh sama dengan x gitu kan. Berarti kita cari x-nya. Jadi x-nya itu y y plus 5 per 2. Berarti fungsi inverse-nya y sama dengan y per 5 y plus 5 per 2. Kalau misalnya ganti pakai x, jadi kayak yang ditanya di soalnya inverse x, ya ganti x-nya, y-nya pakai x, x per 5 per 2. Terus langkah-langkahnya itu ya. Oh ya, ini kenapa aku nulis soal baru langkah-langkah. Jadi langkah-langkahnya itu ubah fx jadi y gitu. Terus yang kedua itu cari nilai x. Setelah cari nilai x, ganti x-nya menjadi fungsi inverse dari y gitu. Terus setelah itu y-nya diganti dengan x. Itu langkah-langkahnya. Terus fungsi inverse juga punya beberapa sifat ya. Ada 3. Inverse juga sebenarnya banyaknya latihan ya. Daripada banyak latihan itu soal-soalnya fungsi komposisi sama fungsi inverse. Sifat-sifat fungsi inverse itu yang pertama ada fungsi inverse yang diinverskan lagi itu tuh sama dengan balik ke fungsi sebelumnya. Itu kan udah dibalik lagi ya kembali lagi gitu. Terus yang kedua itu sifatnya ada misalnya inverse dari FOG itu sama dengan G inverse O F inverse. Balik. Terus yang ketiga itu ada kalau F O F inverse itu tuh sama dengan F inverse O F, dimana sama aja kayak fungsi identitas sama fungsi identitas x sama dengan x. Bukti contoh misal ada itu apa deh? Oh ya, yang diinverskan lagi. Oh ya. Fungsi identitas. Kalian dari ketiga sifat ini ada yang bingung nggak pembuktiannya kayak gimana? Sifat yang kemana? Yang ke satu mah gampang lah ya. Udah dibalikin lagi gitu.
Bingung sama yang kedua atau ketiga atau dua-duanya? Dua-duanya aja. Dua-duanya. Oke, kita mulai dari yang sifat kedua dulu ya. Sifat kedua itu contohnya nih, misal kita punya bentar. Oh, lumayan panjang ya. Kita misalnya punya fx-nya sama dengan 2x min 5. Terus kita punya gx. Apa susah amat ya ini? Gx-nya dari 2x plus 5 per x min 10. Jadi f inverse-nya berapa nih? Kita cari itu. Tadi cara cari f inverse itu kita cari ubah fx jadi y, cari nilai x, terus ganti x menjadi f min 1y. Jadi kalau ada yang mau cari itu f inverse dari kelihatan nggak? Enggak ya? Oke, cari f inverse x-nya berapa nih? Pakai langkah-langkah yang tadi. Ada yang udah nemu? F inverse-nya berapa? Ada yang udah nemu belum? Gimana sih tadi carinya tuh? Jadi ganti pakai y, 2x min 5. Terus tadi udah kita cari loh ya. Jadi itu dapatnya x plus 5 per 2 ya. Terus kalau g inverse-nya ada yang mau nyari berapa g inverse-nya? Kalau kita cari bareng-bareng ya. Kita ubah jadi y sama dengan berapa nih? 2x tambah 5 per x min 10. Jadi cari nilai x-nya. Ya, lumayan panjang ya caranya. Lanjut. Pusing sendiri ya, catatan sendiri. Oke. Kemudian kita cari 2x. Jadi ini pindah ke sini ya. Sama y ini sama aja sama kayak y per 1 gitu ya. Jadi 2x tambah 5 itu sama aja dikali 1. Kali silang ya. Jadi y dikali x min 10. Terus ini kita dapat ini 2x plus 5. Terus ini yx, y kali x, terus dikurang 10y. Terus ini yang x yang ada x-nya kita pindah ke sini, 2x jadi min yx. Terus di sini plus 5 pindah ke sini jadi min 5 min 10y. Terus ini tetap. Terus kita karena ini sama-sama punya x, x-nya kita keluarkan jadi x dikali 2 min y. Terus ini tetap min 5 min 10 y. Jadi x-nya min 5 min 10 y per 2 y. Jadi g inverse-nya inverse y itu ya min 5 kok sama dengan di sini. Min 5 min 10 y per 2 min y. Kita ganti jadi x. Jadi min 5 min 10 x
2 min X. Gitu. Masukin ke sini juga. Kita dapat nih. 2X. 2 min X. Oke, lumayan panjang ya nyari inverse. Terus kita mau cari sifat fungsi inverse yang kedua tadi itu FOG inverse X itu sama dengan G inverse O F inverse X. Kita cari dulu FOG-nya berapa. Gitu. Dari FOG. Ada yang mau cari? Jadi aku ntar tinggal nulis jawabannya. Cobain cari FOG. FOG itu berarti F GX kan? Berapa dapatnya? Ada yang udah dapat? Aku dapatnya min X plus 60 per X min 10. Bukan, Kak? Betul ya. Di FOG-nya itu min X plus 60 per X min 10. 30 ya. Betul. Terus yang mau kita cari selanjutnya itu inverse ya. Inverse lagi. FOG min apa ya inverse. Berarti kita tuh ganti. Jadi tadi Y sama dengan ini kita cari X-nya. Ini kalau cari X-nya ini sebenarnya lumayan gampang. Ayo. Siapa nih yang kali lagi? Udah jam berapa ini? 9. Oh, udah. Udah habis ya waktunya. Tapi ada yang mau cari dulu nggak nih? Inverse dari FOG-nya. Oh, itu ntar aku fotoin lagi sih sisanya yang apa yang ketiga itu yang fungsi identitas. Kita selesaiin dulu yang ini sebentar deh. Apa deh kalian habis ini apa deh biologi bukan? Biologi, Kak. Biologi. Biologi ya. Tapi kayaknya udah dulu ya deh. Udah dulu. Ntar aku masukin ke Google Classroom aja catatannya. Oke. Tapi kalau kalian ada yang mau penasaran mau ngelanjutin silahkan gitu. Ntar boleh nanya aja sih di grup ya kalau ada yang dibingungin. Kita on cam dulu dong guys. Yuk kita dukung. Ini Anissa satu lagi bisa. Anissa Amalia. Bisa on cam gak nih? Oke, hai. Oke, mau gaya apa nih? Mau gaya apa? Ada saran atau pakai filter kita? Ada bisa pakai filter nggak? Bebas aja deh ya, aku hitung karena ini waktunya udah itu juga. Oke, aku stop recording dulu kali.